Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Nah, sudah berapa hari kita tidak berjumpa? Sudah 4 hari ya. Bagaimana dengan kabar anak-anakku semua? Pastinya kangen sama Miu. Iyalah, Miu kan emang dikangenin. Hehehe. Nah, untuk pelajaran hari ini, sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Nah, untuk hari ini anak-anakku semua, jangan lupa subscribe ya, subscribe channelnya Pak Maren. Oke? Nih, di subscribe ya, di subscribe. Oke, di subscribe. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran pertama. Ya, pembelajaran pertama loh. Ini mantul sekali ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan berwisata. Wow, kita akan berwisata. Kita mau jalan-jalan ke Ancol. Enak ya kita jalan-jalan ke Ancol. Oke. Nah, tapi seperti biasa, ini dibuat oleh kolaborasi ya, bersama dengan Bu Artiwi dari SDN Wijaya Kusuma 07. Jadi emang Pak Maren bekerja sama. Jadi biar mantep materinya, bisa ganti-gantian. Nah, bermain di tempat wisata. Siapa yang pernah bermain di tempat wisata? Kita lihat saja nanti. Ya, materi pembelajaran hari ini adalah tuh ada matematika, bahasa Indonesia, serta SBDP. Kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mendengarkan teks percakapan tentang pergi wisata ke pantai, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Wah, nanti kamu suruh baca nih ya. Oke, nanti baca. Kedua, dengan memperhatikan teks percakapan tentang pergi wisata ke pantai, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda, memperhatikan penggunaan lafal dan intonasi yang tepat dengan percaya diri. Wow. Oke. Ketiga, dengan membaca teks percakapan tentang menghitung layang-layang, siswa dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri dengan cermat. Bagus juga ini. Keempat, dengan membaca teks percakapan tentang menghitung layang-layang, siswa dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1 dengan cermat. Hampir sama ya seperti di atas, tapi berbeda sedikit. Nomor 5, dengan mengerjakan soal latihan tentang pembagian, siswa dapat menyatakan kalimat matematika dengan berkaitan dengan masalah tentang pembagian yang cermat. Nomor 6, dengan melengkapi teks percakapan yang masih kosong, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari
yang melibatkan pembagian dengan cermat. Yang ketujuh, membaca teks percakapan ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami atau kerang. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami dengan cermat. Nomor 8, dengan mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami, siswa dapat membuat karya hiasan dengan dibantu oleh orang tua. Oke, kita mulai pembelajarannya. Pertama, kita akan pergi dulu jalan-jalan ke Ancol. Let's go! Yeay, yeay, yeay.
ye ye. Ya, gimana tuh tadi kita habis jalan-jalan ke Ancol kan? Seru main di pantai. Nah, ini lanjutannya si Benny ini lagi ada di pantai. Nah, Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Jadi Bu guru memantau ya Benny dan teman-temannya supaya tidak terjadi bahaya. Maka dari itu dia ikut bersenang-senang bersama mereka. Nah, ini ada gambarnya nih. Tuh, lihat. Itu yang baju hijau tuh Bu guru tuh. Bu guru tuh si Lani, Siti, ada Ayu. Nih Edo nih yang megang layangan warna kuning tuh, Edo yang nomor punggung 26. Nah, terus di situ ada si Benny tuh sama Udin yang pakai kacamata. Itu ada kepiting di kakinya Benny, awas kegigit sama kepiting. Kecapit maksudnya. Nah, kira-kira dari gambar ini nih anak-anakku semua, kayaknya kalau dibikin cerita gimana ya? Ada yang bisa menjelaskan tidak ya? Coba kamu ceritakan kira-kira bagaimana cerita yang ada di sini. Oke, ya. Nanti coba kalian cerita ya dari gambar ini. Tuh, ya, cerita yang cocok untuk gambar tersebut. Kira-kira gimana? Kalau aku sih begini ya. Wah, si Benny nih sama si Udin sama si Edo lagi asik bermain layang-layang. Sedangkan anak murid perempuan pada bermain pasir. Tapi dengan didampingi oleh Bu Guru. Jadi Bu Guru tetap mengawasi mereka bermain di tempat wisata. Jadi aman, always aman ya. Safety. Nah, untuk sekarang kita nggak bisa main ke tempat-tempat rekreasi karena masih dalam masa wabah penyakit COVID-19. Jadi kita harus di rumah terus, istirahatin badan, dan selalu berolahraga agar tubuh kita sehat. Nah, dalam bermain juga kita harus menjaga ya. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap menggunakan masker. Kalau Miu nggak pakai masker, soalnya kan Miu di rumah, nggak kemana-mana. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada teks percakapan. Kalian bisa membacanya? Ya, kalau belum bisa, Miu coba bantu membacakannya ya. Kalian bisa mengikuti. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Bu guru bertanya. Lalu Benny menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Bu guru pun bertanya lagi. "Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham, anak-anak?" Lalu siswa menjawab, "Paham, Bu." Ya, Benny pun berkata, "Bu, saya ingin bermain layang-layang." Bu guru menjawab, "Boleh, Benny." Lani, "Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu." Bu guru pun menjawab, "Silakan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai." Ya, baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu pun menjawab, "Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu." Mei pun menjawab, "Pasir, batu, air, dan kerang, Bu." Udin pun menjawab, "Ada balon dan layang-layang, Bu."
Nah, Bu Guru pun memberikan apresiasi dengan berkata, "Pintar anak-anak ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua." Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, kalian juga membacanya ya. Jangan hanya mendengarkan saja, coba dibaca karena di sini terdapat tanda baca. Kalian bisa lihat ada tanda baca koma. Itu untuk mengatur jeda, ya. Lalu ada tanda titik di mana kita bisa berhenti terlebih dahulu. Dan ada tanda tanya di mana itu adalah tanda kita ingin bertanya atau ingin mencari tahu, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada bagaimana hasil terkaanmu tadi. Tadi kan diminta buat bercerita. Kira-kira ceritanya apa? Nah, ternyata ceritanya berbeda ya. Ya, nggak apa-apa. Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca? Kira-kira kurang lebih benar ya. Ceritanya yang aku ceritain sama teks bacaannya. Lalu apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Tadi Miu sudah menjelaskan ada tanda koma, ada tanda titik, ada tanda tanya, ya. Lalu ada tanda petik 2, ya. Tadi ada tanda petik 2 yang melambangkan kalau kita sedang membaca orang berbicara. Nah, kita jawab ya teksnya ya. Nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Bagaimana? Hayo. Iya, benar. Mereka senang sekali. Nomor 2, siapa yang ingin bermain layang-layang? Betul sekali. Yang ingin bermain layang-layang adalah Benny. Nomor 3, apa yang ingin dilakukan Lani? Iya, menulis-nulis di pasir. Ya, menulis di pasir. Betul. Nomor 4, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Bu Guru menanyakan sesuatu hal yang penting. Kalian coba ingat-ingat apa itu. Mio nggak mau ngasih tahu. Kalian coba jawab ya. Nomor 5, apa saja benda yang ada di pantai? Benda yang ada di pantai tadi banyak yang disebutkan. Salah satunya ada batu, kerikil, pasir, sama air ya. Dan banyak benda lainnya. Jadi kalian bisa cek satu persatu. Waduh, kok feeling Miu merasa aneh nih. Pasti nyanyi nih. Bahaya ini nih yang begini-begini nih. Coba lihat. Ini adalah lagu layang-layang. Penciptanya NN. NN berarti tidak diketahui siapa yang menciptakan. Jadi lagunya sudah terkenal begitu saja tanpa tahu siapa yang membuat. Oke, layang-layang. Kira-kira nyanyinya begini. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Ya kurang lebih begitu ya. Kalian bisa cek lagunya nih setelah ini. 3, 2, 1.
Gimana lagunya? Bagus kan? Iyalah pasti bagus. Oke, kita lanjut ya. Wah, Siti sama si Benny lagi ngobrol nih. Oke. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Jawab Benny. Bagaimana kalau kita coba? Jawab Siti. Wah, ide bagus tuh. Nah, kita sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi, bilangan apapun yang dibagi dengan 1, hasilnya pasti bilangan itu lagi. Nih lihat, tuh kalau begitu suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Oke, kita coba. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Jadi punya 5. Lalu dikasih ke Benny. Berarti diberikan semuanya ke Benny. 1 orang. Berarti 5 dibagi 1 sama dengan 5. Iya betul. Nah, ayo kita lihat nomor 2. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Ayo, coba bisa nggak dihitung? Aku mau dengar jawaban kalian. Wah, iya betul sekali. Jawabannya adalah 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi benang yang dipegang oleh Benny berjumlah 7. Kita lanjut ya. Nomor 3. Dalam acara wisata pantai, siswa kelas 11 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapakah banyak mobil yang dipakai oleh kelas 11 di sekolah Benny? Nah, kalau ini berarti ya 11 itu 1 ya. 3 dibagi 1 kelas ya sama dengan 3. Jadi jawabannya ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny akan membagikannya kepada sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny? Berarti di sini 2 apa? Ya, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi pelampungnya yang diperoleh kakak sepupu Benny adalah 2. Oke, nomor 5. Benny menemukan 1 ranting kayu. Benny membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Ya, 1. 1 dibagi 1. Jawabannya 1. Berarti semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan tersebut. Oke, kita lanjut. Wah, di sini ada Siti sama Benny lagi. Kira-kira mereka mau berbicara tentang apa ya? Ayo kita simak. Ada 1 lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu?
Nah, begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Kalau tadi, ketika bilangan 6 dibagi 1, hasilnya adalah 6. Kalau ini terbalik, 6 dibagi 6 orang, berarti hasilnya ya 1. Kita buktikan ya. 6 dibagi 6 adalah 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Ye, bener kan? Mio bilang apa? Jadi kalau bilangan dibagi oleh bilangan yang sama, hasilnya pasti 1. 6 dibagi 6, hasilnya 1. Kalau 7 dibagi 7, hasilnya juga 1. Benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Iyalah, Siti kan temen Mio. Kita lanjut ya, kita coba berlatih lagi. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 ponakan. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakan? Berarti 7 dibagi 7. Jawabannya? Ya, 1. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak? Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny? Berapa tuh? Kira-kira ya? Ya juga 1. Nah, soal yang ini coba kalian baca ya. Berapa jawabannya? Iya. Betul, 1. Kalau yang ini? Iya. 4 dibagi 4 sama dengan 1 juga. Nomor 5. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? Berarti 5 dibagi berapa? Bagi 5 sama dengan 1. Iya betul, itu pasti. Kita lanjut. Nah, di sini ada si Lani nih. Si Lani mau berbicara apa ya? Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Nah, kalian coba hitung pembagian tersebut. Berapa? Ayo. Aku kasih waktu nih, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita lanjut ya. Sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak membuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? 56 dibagi 8. Berarti jawabannya adalah ya betul, 7. Betul sekali, 56 dibagi 8 adalah 7. Kita lanjut ya. Siswa kelas 11 di sekolah Nusantara, ini siswa kelas 2 kali ini. Salah tulis nih, siswa kelas 2 di sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas.
Mereka berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa siswa pada masing-masing kelas? 63 dibagi 3. Coba hitung berapa? Iya, 21. Pinter. Kita lanjut. Nah, di kakimu ada kerang kecil, bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Apa aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami? Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas, karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Ya. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, sampai di sini. Sampai jumpa ya. Tugas kalian di rumah adalah membuat figura dengan pinggiran menggunakan bahan alam. Tapi bahan alamnya tidak perlu yang susah-susah. Gunakan ranting atau dedaunan saja untuk figuranya. Kalian bisa cek di buku tema 2 subtema 4 pembelajaran pertama ya. Oke, sampai jumpa lagi. Sebelum itu ada baiknya kita berdoa. Berdoa telah belajar di hari ini. Kita berdoa dimulai ya. Selesai. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran esok hari. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.